Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Fajar Hadika Mauladi. Di sini saya akan membahas terkait permasalahan yang terjadi. Eh, Sebagai contohnya ya, ada pimpinan kerja yang memberikan perintah kerja kepada anak buahnya tapi secara semena-mena gitu. Nah, gimana sih untuk mengatasi atau cara untuk menghadapi situasi seperti itu gitu. Nah, dalam kasus ini menurut saya memang harus dibangun komunikasi yang efektif dari dari anak buah atau atasannya gitu. Nah, ketika kita menemukan pemimpin yang seperti ini, misalkan dia semena-mena gitu ngasih tugas atau project. Misalkan saya kasih tugas nih, project ini ya harus selesai dalam waktu 2 hari misalkan. Nah, sedangkan kondisi kita juga ada masih project yang sebelumnya atau masih ada kerjaan lain. Jadi yang kita tuh nggak memungkinkan untuk menyelesaikan project baru itu dalam waktu 2 hari gitu. Nah, kita memang jangan takut juga untuk menyampaikan pendapat kita gitu. Kita harus, tapi gimana caranya juga kita menyampaikan pendapat kita jangan sampai menyinggung orang lain atau sampai bahkan menghilangkan hak orang lain itu juga gitu. Jadi kita tuh harus ngebangun komunikasi yang efektif gitu. Nah, komunikasi efektif ini tuh gaya-gaya komunikasi itu ada 3 ya dalam video yang Bapak dosen Suwandi yang dicantumkan itu. Ada 3 jenis. Ada komunikasi secara pasif, secara agresif, yang di tengah-tengah tuh secara asertif. Nah, yang kita gunakan adalah komunikasi yang asertif gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih, komunikasi pasif itu jadi dia hanya mendengarkan aja gitu, tidak menyampaikan pendapat dirinya gitu. Kayak seumpama bosnya ngasih tugas project, hanya harus selesai dalam waktu 2 hari ya gitu. Nah, sebenarnya anak buah ini tahu gitu, kitanya tahu ini bahwasanya project ini nggak akan bisa selesai sampai 2 hari. Nah, kita ya aja gitu kan, manggut aja gitu supaya biar nggak kena omelan kan. Nah, tapi itu jadinya gitu, kitanya kehilangan hak untuk menyampaikan pendapat kita gitu. Nah, kalau agresif itu kita secara secara agresif lah untuk menyampaikan pendapat kita gitu. Jadi dengan menghilangkan hak orang lain gitu untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu yang sebenarnya kurang baik juga gitu. Nah, solusi tengah-tengahnya ya adalah gaya komunikasi yang secara asertif gitu. Jadi kita mendengarkan juga, tapi kita juga memberikan feedback atau memberikan pendapat kita gitu, bahwasanya oh ini kurang gini misalkan. Jadi kalau misalkan bos memberikan kita tugas project harus selesai ini dalam 2 hari, nah kita sampaikanlah pendapat kita juga gitu. Nah, mohon maaf Pak, ini kami juga ada tugas sebelumnya yang seperti ini. Jadi kalau kami rasa untuk mengerjakan atau menyelesaikan project yang dari Bapak ini dalam waktu 2 hari, kami rasa nggak akan bisa selesai gitu. Nah, kalau boleh, nah kita negosiasikanlah waktunya apa, misalkan 3 hari atau jadi 5 hari gitu. Jadi kita juga menyampaikan pendapat kita supaya tidak pasif gitu. Jadi pimpinan pun juga tahu dengan kondisi kita, kalau bahwasanya kita tuh ada project ini juga. Jadi untuk project dia tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang 2 hari itu gitu. Jadi kita harus negosiasikan. Jangan sampai kita iya ternyata pada saat 2 hari kemudian dia ditagih, ternyata project belum selesai. Itu kan artinya kita melanggar kesepakatan. Nah, makanya itu kita negosiasikan aja gitu. Sampaikan pendapat kita, jangan pasif, tapi jangan juga agresif. Nah, jadi yang benar ya dengan cara gaya komunikasi asertif itu gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.